per guru itu 1 lembar. Jadi ada berapa guru, Ibu? Saya 12 guru, Pak. 12 guru. Berarti 12 lembar ya? Iya, yang format C-nya. Nah, yang saya tanyakan apakah hasil analisis per kompetensinya itu kan ada 14 ya, Pak ya? Gini, udah ya untuk laporan mah format aja. Oh, yang 4C, 1C saja, Pak. Ya di bawah itu. Saat gelar karya nanti di bawah. Di ST2 ya. Oh, iya. Saja. Nah, yang terakhir Pak, hasil BIMLAT. Hasil BIMLAT kemarin yang sudah minggu sekarang tadi tanggal 6 mungkin berakhirnya ya Pak ya. Workshop khususnya saya. Nah, mungkin lampiran yang harus dilampirkan di sana adalah mulai dari berita acara ya Pak ya. Daftar hadir. Ya, terus lalu kemudian panduan BIMLAT harus ada. Iya, panduan dan MONEF ya Pak ya, MONEF. Ya. Tolak ukur keberhasilan BIMLAT yang kita selenggarakan, lalu kemudian dokumentasi foto dan video mungkin itu, dan hasil karya ya Pak ya, hasil karya dari workshop yang kita laksanakan dari peserta ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya. Ya terima kasih Pak untuk sejauh ini, itu saja dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Bu Ade Sadia. Silakan Bu Ade. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan sebetulnya kebetulan sama dengan Pak Nang tentang AKPK Litbang, itu sudah terbahas sebagiannya. Waktu di chat saya memang sudah bertanya pada Bapak dan alhamdulillah sudah ada penjelasannya. Namun pada waktu itu kan Pak Nang itu sudah mempunyai ikut webinar, ada sertifikatnya gitu ya. Tapi saya kebetulan pada waktu itu tidak bisa mengikuti, tapi yang saya ikuti adalah pembimbingannya Pak. Saya ikut pendampingan penulisan PTK-nya gitu. Tapi kan itu tidak ada bukti. Jadi tidak ada bukti. Kalau Pak Endang ikut webinar itu ada bukti dengan selembar sertifikat. Nah kalau saya itu pendampingan penulisan KTI itu khususnya PTK itu PTK dan PTS mungkin ya belum dimulai, baru pemetaan orang-orangnya gitu untuk mengikuti kekurangan atau kelemahan saya di dalam Litbang tersebut. Itu yang pertama. Jadi apa buktinya gitu kalau misalkan saya mengikuti pendampingan. Kalau di Bapak kan sudah menganjurkan untuk belajar di Google, ya udah saya juga gitu. Tapi bukti yang dari Google-nya itu berupa apa? Kalau sebagai nanti laporan. Kemudian yang kedua, sama apa yang ditanyakan oleh Bu ini tentang analisis PKG, saya pun sempat melontarkan di forum diskusi tentang analisis PKG tersebut. Apakah nanti yang dilaporkan hanya rekapnya saja, atau di sana kan dari hasil PKG itu sebagai tindak lanjut dari ke PKG gitu. Jadi per orangnya itu kan tindak lanjutnya apa-apa. Nah itu apakah berkas dari tindak lanjutnya itu perorangan harus dilampirkan pula pada laporan nanti. Itu mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang apa AKPK yang saya itu adalah litbangnya itu. Bukti dokumennya harus apa. Yang kedua dari analisis PKG untuk program tindak lanjutnya itu apakah harus secara perorangan atau secara rekapnya saja. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu nggak apa-apa, walaupun Ibu belum ada sertifikat dan baru mau belajar tentang PTS, nggak apa-apa. Kan Ibu ada usaha ya untuk meningkatkan kompetensi ya gitu. Nanti buktinya saja bahwa Ibu sudah melakukan peningkatan kompetensi ya. Ada bukti tulisnya apa gitu.
Nah, kemudian kalau untuk tindak lanjut, ya rekapnya pun nggak apa-apa. Tapi itu hasil PKG-nya nanti harus dibawa, tunjukkan saat gelar karya gitu. Ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, berikutnya Bu Atin, silakan. Ya. Oke. Bentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk izin tutup kamera Pak, karena di sini juga dari tadi jaringannya kurang bagus. Ini Pak berkenaan dengan magang di magang. Untuk ini AKPK-nya kebetulan kelemahannya itu di manajerial siapa ya. Nah, kebetulan saya magangnya di sekolah sebelah di SMP 1 Garut, dan saya membidiknya ke saya pernah membaca di buku panduan bahwa untuk magang itu bisa juga di poin ketiga itu melihat program apa yang sekolah magang kita itu sedang melaksanakan. Kemudian kita melakukan interview tentang program tersebut. Nah, saya merencanakan untuk melakukan interview dengan pihak sekolahnya, yang isinya berupa apa manfaat dari program yang dilaksanakan pada sekolah tersebut. Ya, misalnya sekarang sekolah tersebut sedang melakukan program sekolah penggerak. Kemudian manfaatnya terhadap perkembangan sekolah, terhadap guru-guru dan juga terhadap masyarakat, dan juga rintangan apa atau halangan apa yang menghambat berjalannya program tersebut dengan baik. Nah, itu mungkin Pak, apa boleh saya mengumpulkan datanya seperti itu. Kemudian tadi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Nancu Hendi dengan Bu Sadiah tentang peningkatan kompetensi kita. Apakah boleh juga Pak, saya kebetulan kemarin saya dipanggil untuk mengikuti pelatihan di PMPTK Bahasa di Jakarta. Itu dimasukkan dalam pelaporan karena sertifikatnya sudah ada di pelaporan nanti Pak. Begitu saja Pak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Salam. Jadi Ibu apa Bu itu sekali lagi tadi saya kurang menyimak itunya apa namanya Pak. KPK-nya KPK Bu? KPK-nya ya itu kebetulan itunya di manajerial Pak untuk kelemahannya itu. Nah makanya saya berniat untuk menginikan di manajerialnya. Kebetulan sekolah tersebut sedang melaksanakan program sekolah penggerak. Apakah saya boleh Pak untuk menginterview dan menelaahnya tentang dari sisi tersebut Pak, yang saya ingin ketahui apa manfaat apa yang sekolah itu bisa rasakan dengan program tersebut, terutama untuk guru-guru, siswa dan masyarakat. Kemudian rintangan dan halangan apa yang ditemukan oleh sekolah tersebut ketika melaksanakan program. Nah, kemudian yang kedua untuk peningkatan mutu tadi saya kurang paham ya dengan apa yang dikatakan Pak Nan dan Bu Sadiah. Nah, cuman saya kemarin saya ikut diklat di PMPTK Bahasa di Jakarta. Apakah itu bisa juga Pak nanti untuk pelaporan saya dilampirkan untuk sertifikatnya? Begitu saja Pak. Terima kasih. Ya, bisa Bu, boleh. Silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya Bu Imas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan cuma satu Pak, untuk minggu sekarang kan kita masuk ke penyusunan proposal PTS. Apakah tema atau judul untuk PTS itu harus sama dengan BIMLAT yang kemarin kita laksanakan Pak? Nggak mesti Bu. Jadi boleh berbeda ya? Boleh sama, boleh berbeda gitu? Nah gini, kalau BIMLAT itu kan salah satu tindakan. Ya. Itu sudah dilakukan. Iya. Kan itu kan baru proposal. Iya. Ya, gitu. Jadi boleh berbeda Bu ya, jangan sama dengan BIMLAT-nya. Oh gitu. Oh, iya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Berikutnya Bu Elis Mariatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan PPKS, Pak. Ya. Untuk PPKS, saya mengumpulkan dokumen-dokumen, ya Pak, lalu memberikan penilaian dengan instrumen. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kewenangan saya sebagai cawas untuk memberikan penilaian terhadap kepala sekolah? Adakah ada begitu ya Pak ya? Apakah saya harus mempertimbangkan ya Pak? Karena kan ada hasil penilaian dari pengawas untuk tahun sebelumnya. Apakah di sini saya kan ada ini ya Pak ya? Ada panduannya ya, harus akurat, realistis gitu ya Pak, reliabilitas gitu ya. Jadi sejauh mana Pak kewenangan saya untuk memberikan penilaian, sementara ini kan saya hanya sebagai cawas dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini, Ibu kan berlatih, Bu, bagaimana menilai kinerja kepala sekolah. Jadi kalau Ibu nggak usah takut dengan apa-apa ya. Jadi artinya ya, Ibu ya bebas saja memberikan penilaian, dan Ibu juga kan memberikan penilaian juga kan dibatasi waktu, artinya kan belum sepenuhnya gitu ya. Iya. Nah, belum tahu. Tapi Ibu kan kepala sekolah di Ibu kan? Iya, kepala sekolah sendiri. Ya, jadi Ibu bisa melihat ini juga data penilaian cawas gitu. Ya, itu nanti digabungkan dengan menurut penilaian Ibu. Gitu. Ya, gitu aja. Ya, sepanjang memang mirip-mirip dengan penilaian cawas ya udah penilaian pengawasnya ya udah bisa dipakai itu. Oh iya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Yang Ibu Bapak itu kan dalam OJT 2 itu yang penting Ibu Bapak kan bisa memperoleh keterampilan itu ya. Yang Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya Bu ya. Iya Pak, paham Pak. Pak Dadang. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama masih terkait dengan AKPK Litbang. Maaf Pak, di item yang lain ada instrumen untuk diisi. Jelas instrumennya berupa matrik dan lain-lain. Tapi di AKPK khusus di Litbang tidak ada instrumen. Saya komunikasikan dengan pengawas pembina, ternyata beliau pun kebingungan dengan hal tersebut. Nah, hubungannya dengan nanti untuk pelaporan Pak. Misalnya tadi Bapak menyampaikan untuk bukti kita melakukan pembelajaran, misalnya lewat Google, bukti fisiknya karena tidak ada instrumen, mesti apa Pak? Apa kita membuat semacam resume hasil kita mempelajari atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Ya, gini Pak. Jadi Bapak kan karena di sekolah Bapak kan belum pernah ada yang melakukan PTS. Jadi ya Bapak boleh belajar sendiri saja melalui buku-buku, melalui Google. Ya, Bapak buat resume saja, buat rangkuman tentang PTS. Itu kan menambah pengetahuan dari situ. Nah, lalu untuk supervisi diri sendiri, ya Bapak buat pedoman supervisinya sesuai dengan indikator yang ada di PTS gitu Pak. Oh ya. Di AKP ada tentang penelitian, Litbang ya. Betul. Nah, yang lemah-lemahnya apa? Nah, itu jadikan indikator. Ya, ada bukti bahwa kita sudah menilai diri sendiri gitu. ONEP Ada Pak, ada satu orang Pak di sekolah magang saya, ada satu orang yang sudah menyusun tapi tidak sampai ke pengesahan. Sudah lengkap semuanya. Bisa dijadikan teman ngobrol Bapak, teman wawancara. Bagaimana melakukan PTS ya? Iya. Lain Bapak membuat dan untuk itunya Pak, untuk pedoman untuk instrumen supervisinya gitu pakai itu aja dari indikator yang ada di
eh, Litbang. Bapak kan itu bagian kompetensi Litbang ya? Iya, betul. Itu aja Pak. Ya, itu aja. Oke Pak, mohon. Yang kedua tentang sekarang untuk penyusunan PTS-nya sendiri Pak. Di daftar checklist harus ada bukti fisik berupa, ya kita kan sekarang masuk ke penyusunan PTS. Ada bukti fisik, satu nanti produk kita yang berupa proposal itu 3 bab. Kemudian yang kedua berupa dokumen foto kegiatan. Nah, apakah mesti foto kegiatan itu harus berbentuk apa Pak? Apakah berbentuk aktivitas apa begitu misalnya? Atau memang cukup saja berupa dokumen hasil karya kita, PTS yang sudah kita susun? Dokumen aja Pak, dokumen hasil karya Bapak, dan Bapak kalau mau ada foto, ya udah Bapak sedang mengetik di depan laptop, dipoto gitu aja. Apa cukup itu? Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak. Proposal. Ya. Menyusun proposal. Kalau mau ditambahkan, Bapak sedang wawancara dengan yang pernah melakukan PTS. Ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan Bu Fenty. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kebetulan Pak, saya PTS-nya kan dulu di waktu IST 1 udah ada tugas buat membuat proposal ya semacam garis besar. Nah, itu kebetulan disamakan gitu dengan kegiatan BIMLAT. Nah, kirain teh harus sama. Jadi mungkin udah agak setengah jadi Pak ya PTS, maksudnya proposal PTS-nya karena memang disamakan dengan kegiatan BIMLAT, kan sudah direncanakan sewaktu IST. Nah, itu jadi bagaimana harus diganti mungkin Pak ya? Nggak boleh sama dengan BIMLAT. Enggak, Bu, gini. Juga nggak apa-apa, cuma nanti kalau nanti Ibu akan melakukan PTS-nya tersebut, harus kan mungkin tindakannya melalui BIMLAT misalnya. Jadi nanti pas pelaksanaannya harus dilakukan lagi BIMLAT-nya minimal 2 kali. Iya. Ya. Iya, Nanti siap. itu mampu. Iya, jadi kalau PTS-nya proposalnya nggak apa-apa yang sudah saya ketik itu udah teruskan saja Pak ya. Ya, diteruskan aja. Iya. Terus yang kedua untuk sistematika laporan mungkin saya baru itu misalkan kayak bab 1 pendahuluan, bab 2 profil sekolah misalkan, kemudian bab 3-nya itu ada 3A supervisi akademik, misalkan kayak 3B PKG-nya penilaian kerja, baik itu penilaian kerja kepala sekolah ataupun penilaian kerja guru, kemudian bab 3C-nya tentang laporan BIMLAT, kemudian bab 3E-nya tentang AKPK sendiri, kemudian bab 3D-nya tentang proposal PTS, bab 4 simpulan dan penutupan, kemudian sisanya lampiran kayak daftar tabel atau apa misalnya, apakah betul atau gimana sistematika yang sebenarnya Pak. Jadi misalkan kayak mau bikin laporan itu takut salah, misalkan yang barusan saya sampaikan dari mulai pendahuluan, bab 2 profil, bab 3 tentang kegiatan yang kita lakukan, kemudian yang terakhir simpulan dan penutup. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiganya, kan AKPK saya itu ada kekurangan di evaluasi pendidikan. Nah, kemudian di antara isi dari evaluasi pendidikan itu selain bagaimana penentuan KKM, kemudian terkait PTS, PAS dan sebagainya, di sana ada tentang PKG, penilaian kinerja guru dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kemarin seluruh kurikulum itu dikumpulkan di SMP 1 Tarogong Kaler. Pengawas itu menjelaskan tentang PKG gitu ya, urutannya, instrumennya seperti apa, terus kalau mau bikin nilai 0, 1, 2 itu seperti apa, PKKS juga dijelaskan. Kebetulan di Garut mungkin belum betul-betul dijalankan secara sepenuhnya seluruh sekolah. Nah, kemarin itu ditegaskan sama dari Disdiknya bahwa memang harus betul-betul dijalankan PKG dan PKKS-nya, instrumen semuanya dijelaskan. Apakah kegiatan itu bisa saya laporkan termasuk bagian dari AKPK karena pengawas bina yang menjelaskannya, seperti itu Bapak. Ya, yang pertama, Ibu bisa sebentar, yang
Ya Ibu bisa jadikan bukti Bu itu. Bisa jadikan bukti. Nah untuk pertanyaan kedua tentang laporan, sudah saya berikan pada saat IST 1 PT-nya, yaitu dalam LP. Ya coba dibuka lagi, sudah dibagikan itu. Iya. Nah, strukturnya ada, sistematikanya ada di situ. Ya coba dibuka PPT. Iya, Ya. siap Bapak. Ya, siap Bapak, mohon. Baik, jadi Ibu yang untuk ya udah jadikan bukti fisik Bu, kegiatan Ibu itu. Boleh ya dijadikan bukti fisik. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Terus satu lagi Pak, Ada kalau lagi? yang di jurnal itu, yang jurnal harian kan waktunya agak beda-beda. Misalkan kayak Bimlat karena ada sesuatu misalkan harus didahulukan, seharusnya di minggu keberapa, itu apakah disesuaikan saja dengan rencana awal atau harus disamakan dengan realnya Pak? Kalau disamakan dengan Ya. realnya, gimana Pak? Perencanaan tentu kan ya dengan, jadi nanti Ibu aja perencanaan sesuai yang dulu ya di SD nanti diberikan keterangan dalam penjelasan laporan bahwa kegiatan apa saja yang tidak sesuai rencana, alasannya apa ya diberikan. Ya. Sana. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya, sementara yang lainnya mah lancar-lancar ya Bapak Ibu ya. Nggak ada masalah kan? Selama Bapak Ibu mengikuti jadwal RT. Hal-hal yang memang harus dipenuhi sesuai dengan ini kriteria apa namanya dalam kegiatan tersebut, maka Bapak Ibu apa namanya dikatakan lancar. Dari bertanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kebetulan saya setelah menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang diterima oleh kepala sekolah, itu saya analisis guru-guru yang baru atau guru-guru yang pangkatnya 3, kemudian dan 4 itu. Nah, saya lihat ada beberapa hal kejanggalan atau beberapa hal menurut analisa saya itu nilainya stagnan Pak. Maksudnya begini, yang senior walaupun bukti fisik yang dihadirkan itu tidak ada, itu kan ada jendol Pak atau ada checklist, itu selalu baik Pak. Saya pernah menanyakan kenapa demikian gitu kepada pimpinan saya, karena itu menyangkut angka kredit katanya begitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bapak suaranya putus-putus jadi nggak jelas. Pak Suryadi gimana Pak? Sekali lagi apa? Intinya pertanyaannya. Inti pertanyaannya di analisis penilaian kinerja guru. Jadi tetap yang besar itu yang senior Pak, walaupun bukti yang ada itu tidak ada gitu. Kata ini ingin menyangkut kepada jenjang waktu untuk SKP katanya begitu Bu. Oh, Pak. Jadi bukti fisik ya. Nah, gitu. Penilaian ada gitu. Ya Bapak buat aja sendiri, dinilai lagi. Buat aja. Tidak akan dilapor ke dia. Oh nanti itu mau untuk Bapak sendiri dan nanti kepada saya.
Gitu ya Pak. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Tajang apa silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempertegas posisi saya bahwa pada pelaksanaan PKG kemarin, analisis penilaian PKG memang saya yang melakukan karena kebetulan saya mungkin kepala sekolah gitu kan. Tetapi kaitannya dengan PKKS, saya berpikir ada kesan jeruk makan jeruk gitu kan Pak. Nah, akhirnya untuk PKKS itu saya minta di pertimbangan dan penilaiannya langsung oleh pengawas pembina begitu kan. Apakah langkah saya itu tidak salah atau memang seharusnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kan yang dibutuhkan itu Bapak putus-putus Pak suaranya. Pak dimatikan dulu suara Bapak. Ya, baik. Ini kan yang dibutuhkan oleh Bapak itu bukan penilaian hasil penilaiannya. Yang dibutuhkan oleh Bapak itu keterampilan bagaimana menilai PK guru dan bagaimana menilai kinerja kepala sekolah. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalau pengawas sekolah yang memberikan penilaian ke Bapak, yang terampil siapa? Yang makin terampil pengawas sekolah Bapak, gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu katakan jeruk makan jeruk, ya nggak apa-apa. Bapak menilai diri sendiri. Jadi Bapak dua badan posisinya. Satu sebagai kepala sekolah, satu sebagai pengawas. Jadi kalau dua fotonya lah saat jadi pengawas ada. Nah, jadi nggak apa-apa seperti jeruk makan jeruk, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan yang dibutuhkan keterampilannya, bukan hasil penilaiannya. Ya, gitu Pak. Kalau yang menilai Bapak itu pengawas sekolah, maka yang makin terampil pengawas sekolahnya, bukan Bapak. Gitu. Kan nanti Bapak menjadi pengawas sekolah, berarti harus terampil juga menilai kinerja kepala sekolah juga. Gitu. Jadi paham tentang instrumen dan bagaimana cara menilainya gitu. Nah, walaupun nggak apa-apa, jeruk makan jeruk nggak apa-apa. Tanda tangan Bapak ada dua nanti, ya kepala sekolah ya pengawas sekolah. Ya cawas gitu. Ya, gitu ya Pak ya, Pak Ajang. Enggak, maksudnya seperti ini. Memang dalam pelaksanaan penilaian tidak murni oleh pengawas pembina gitu kan. Ada keterlibatan saya di dalamnya, hanya supaya tidak terlalu subjektif. Saya juga harus memahami cara menilai seorang kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas, tetapi supaya unsur subjektivitasnya tidak terlalu tinggi, saya dengan didasari bahwa saya juga harus paham cara menilai seorang kepala sekolah melalui PKKS. Saya lakukan juga itu Pak, seperti itu. Ya, jadi gini aja. Minta pertimbangan aja, atau Bapak bisa melihat catatan penilaian kinerja Bapak dari pengawas, itu aja cukup. Ya, biar tidak subjektif. Itu ya Pak ya? Ya, baik. Ya, Wimas. Bertanya. Ya, terima kasih Pak. Enggak, tadi mau mungkin menyusul lagi pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Suryadi tadi tentang PKG. Kan katanya tadi Pak Suryadi agak mungkin dalam tanda kutip agak tidak percaya gitu ya hasil PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan hasil pengamatan beliau. Kemudian Bapak menjawab, ya udah bikin aja sendiri. Berarti kita artinya boleh melakukan dulu penilaian PKG terhadap guru-guru, kemudian baru dianalisis gitu. Jadi dari menganalisisnya dari hasil penilaian kita juga gitu. Ya, boleh. Oh, iya. Kan hasil penilaian kinerja oleh kepala sekolah, kalau ada, itu dijadikan pertimbangan kita juga sebagai dasar untuk menilai gitu. Ya. Gitu. Oh iya. Ya, jadi tadinya kan tidak jauh-jauh amat dengan penilaian kepala sekolahnya.
Tapi kalau tidak ada, ya menilai sendiri saja. Oh, gitu. Gitu. Kan di Pak Suryadi masalahnya nggak ada katanya bukti fisik penilaian kinerja guru-guru yang sudah senior, itu masalahnya. Ya terpaksa, jadi Pak Suryadi harus memberikan penilaian dari guru senior betul-betul dari menurut penilaian dari Pak Suryadi. Gitu. Gitu. Kan kalau lengkap mah ada semua, guru senior maupun junior, kan enak. Itu kan sebagai dasar untuk menilai, jadi tidak jauh-jauh amat kita menilai dari situ. Ya, kalau sudah ada dokumennya mah kan berarti kita mah tinggal menganalisisnya saja kan Pak. Tugas kita kan menganalisis hasil PKG-nya. Ya, begitu. Iya, ya terima kasih Pak. Ya. Berikutnya ada lagi? Ya, Pak. Saya Pak. Mas Nadi, silakan. Saya hanya ingin boleh dikatakan melaporkan juga mungkin, dan sekaligus ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang saya lakukan sama seperti rekan-rekan yang lain, melakukan kegiatan LPP ini mencoba menyesuaikan sesuai jadwal Pak. Jadi diawali dengan menyiapkan sosialisasi, kemudian menyiapkan instrumen-instrumen, baru melangkah pada hari keempatnya ke pembinaan guru. Nah, di situ banyak instrumen-instrumen yang harus saya buat, kemudian juga mempraktekannya ketika proses pembinaan guru, salah satunya mulai instrumen telah RPP, kemudian pra-observasi dan seterusnya. Begitu juga dalam penilaian kinerja, saya juga seperti teman yang lain membuat rencana tentang penilaian kerja kepala sekolah, ya, juga RPA, analisis PKG. Juga di situ ada format-format yang lainnya. Pada bimbingan juga ada format-format yang lainnya. Nah, yang jadi keraguan saya salah satunya adalah bentuk dan format baku yang dipakai. Seperti dalam telah RPP, ini banyak sekali format yang saya terima, baik dari IST ataupun dari para pengawas yang sudah senior, karena kami selalu berkonsultasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada standar baku dari format-format tersebut, atau kita diberi keleluasaan untuk menggunakan format yang memang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di tiap fase itu. Nah, yang saya ragu itu ketika saya melihat format instrumen di AKPK, Pak. Di AKPK itu kan kita ada instrumen wawancara. Nah, kalau saya itu adalah yang lemahnya manajerial. Berarti instrumen wawancara itu konten kuesionernya pertanyaan-pertanyaan seputar pendalaman keterampilan tentang manajemen atau manajerial, maaf. Nah, di situ masih kosong, berarti harus diisi oleh kita, atau ada format yang sudah baku tentang bagaimana instrumen wawancara yang menggali tentang manajerial. Itu yang saya ragu. Tapi ini saya coba buat dulu instrumennya diisi. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan itu ingin menggali tentang kemampuan manajerial. Jadi saya mewawancara kepala sekolah nantinya gitu ya. Kemudian diisi pertanyaannya menggali tentang apa yang saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah tersebut terkait manajerial, sehingga saya dapat ilmu dan wawasan bagaimana itu yang namanya supervisi manajerial tersebut. Apakah peningkatan kompetensi AKPK itu seperti itu atau ada yang lain? Jadi nanti saya membawa di IST itu instrumen wawancara yang sudah diisi, kemudian juga dokumen-dokumen yang saya pelajari dari kepala sekolah itu, dari sekolah magang, kemudian dari dua itu saya bawa sebagai hasil kegiatan peningkatan kompetensi. Itu Pak, kalau boleh saya ulang, pertama menyangkut format instrumen, apakah ada sudah yang baku atau kita diberi keleluasaan untuk menggunakan format, kalau katakan umpamanya dari pengawas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut peningkatan kompetensi.
gambaran yang saya sampaikan tadi seperti itu, saya ulangi bahwa kita membuat instrumen wawancara tentang manajerial, kontennya pertanyaan-pertanyaan yang menggali kemampuan manajerial yang diajukan oleh kita kepada kepala sekolah, sehingga ada jawaban-jawaban kepala sekolah menjadi ilmu bagi kita untuk menambah pengetahuan tentang manajerial yang saya kurang gitu. Dan bukti-bukti wawancara itu berupa dokumen. Apakah seperti itu atau yang lain, atau ada aturan yang begitu? Mungkin Pak yang sementara ini saya lakukan. Ini Pak, untuk format ya Bapak itu disesuaikan dengan yang berlaku di lingkungan dinas pendidikan. Artinya format yang ada di taruhlah yang sertifikat dari LP2KS itu menyesuaikan dengan format yang berlaku. Format putus-putus Pak. Ini format yang diberikan di sekolah atau dari pengawas itu yang jadikan standar. Ya, kenapa? Karena kan kalau dari FP2KS masih secara umum, sedangkan format-format yang di tiap daerah itu berbeda-beda, Pak. Itu ya. Kesepakatan para pengawas atau dengan korwas gitu biasanya. Nah, kalau yang maksud manajerial Bapak buat sendiri instrumennya Pak, berdasarkan indikator AKPK tentang manajerial gitu. Kan waktu di terakhir kan diberikan bagaimana cara membuat instrumen MONEP. Instrumen MONEP itu instrumen MONEP kalau di AKPK untuk MONEP diri sendiri Pak gitu. Ya, instrumennya buat sendiri gitu. Tapi ya, ini diambil dari AKPK tentang manajerial. Iya Pak, terima kasih Pak. Nggak ada standar. Nah, harus membuat sendiri itu. Tiap orang beda-beda. Nanti manajerial, mungkin ada juga yang lain manajerial ya, tapi mungkin instrumen MONEP-nya beda gitu. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Ibu pertanyaan? Saya ke belakang dulu sebentar ya. Mangga Bapak. Bongkar pasang cepat.